Iya. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Tapi tidak boleh memperlakukan putusan MK. Iya. Keputusan MK itu harusnya diakomodatif oleh DPR. Iya, iya. Tetap normanya dirubah. Iya, betul, Jadi betul. semangat rakyat tetap ditampung. DPR harus menindaklanjuti. Kan akhirnya DPR menindaklanjuti juga kan. Iya. Itu yang betul itu. Iya, iya. Ya, tapi bukan MK membentuk norma. Norma. MK hanya merekomendasi segera pada pembentuk undang-undang untuk merubah undang-undang ini dengan ini. Kasih waktu limitatif misalnya. Iya, bisa. Iya, Ini. bisa seperti Iya. itu. Dulu kan pimpinan KPK itu Iya. kalau dia tersangka maka dia nonaktif. Iya. Kalau dia sudah dihukum maka dia berhenti. Iya. Nah, itu kan menyangkut Antasari. Pada waktu Antasari, itu iya. ya kan. Iya. Antasari. Nah, oleh karena itu dipilih kan Iya. untuk mengganti itu kalau nggak salah Saudara Busro. Busro Nah, maksudnya, di iya. DPR terjadi perdebatan. Apakah Busro yang kita pilih ini tetap masa jabatannya 5 tahun atau dia menyelesaikan masa jabatannya Antasari. ya gitu. Terjadi perdebatan. Nah, juga sama kayak presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Furkan Jurdi di Ahmad Yani Channel. Kali ini kita akan membahas masalah yang cukup fenomenal, ya, mendekati pemilihan umum kepala daerah di seluruh Indonesia. Kita tahu bersama bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah dan juga banyak putusan-putusan lain Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan kepala daerah ini. Untuk membahas ini kita akan membahas bersama Dr. Ahmad Yani, SHMH. Nah, kita akan membahas bukan hanya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2004, tapi juga putusan-putusan lain mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah yang telah diputuskan oleh MK mulai dari tahun 2009, 2019, kemudian tahun 2024 ini. Ini yang akan kita bahas secara bersama. Bang, kalau kita membaca putusan Mahkamah nomor 60 tahun 2024, ini kan putusan ini pertama kalau kita baca tulisan Abang di Kompas itu kan Mahkamah Konstitusi haram membentuk norma. Bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuatu kemudian membuat norma baru? Apakah itu memang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita bernegara, berbangsa ini kan harus taat konstitusi. Sumber rujukan utama kita itu konstitusi. Teori, pandangan ahli, pendapat, tren dunia, perkembangan dunia itu boleh menjadi inspirasi, menjadi sumber dalam rangka kita merumuskan norma-norma di dalam konstitusi kita. Nah, persoalannya konstitusi kita telah menuliskan di dalam pasal-pasal yang norma-norma itu diatur, apakah baik secara eksplisit maupun secara implisit. Ada norma yang memang memerlukan penjelasan dan tafsir. Ada norma yang sudah terang benderang. Bahasa Jawanya ceto-weto. Apa itu? Ya kan, ceto-weto. Udah terang benderang. Masa kita jadi nggak ngerti. Ya, terang benderang, ya seperti itu. Jadi hal-hal yang terang benderang yang tidak mungkin bisa ditafsirkan lain. Ya. Ada yang menyangkut disebut open legal policy, ada yang menyangkut close legal policy. Nah, kalau kita lihat bahwa di Undang-Undang Dasar kita, setelah kita melakukan amandemen berkali-kali, memang salah satu tuntutan reformasi itu mengembalikan kelembagaan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Ya. Makanya kalau kita pasal 20A itu, kita baca itu, maka menggunakan frasenya itu kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi kekuasaan, jadi lembaga, disebutkan kekuasaan, yang berkuasa membentuk undang-undang. Setelah reformasi disebut executive heavy. Iya. Jadi kekuasaan membentuk undang, walaupun memang kalau kita sesuai dengan disertasi saya, walaupun kekuasaan itu di pasal 20 diberikan kepada DPR, cuman setengah hati. Tesis ini
yang saya kemukakan sama juga kajian tesisnya Saldi Isra. Kenapa? Ternyata yang kita menyangka bahwa pool itu akan diberikan kepada DPR ternyata masih dipegang oleh Presiden. Karena ada lagi ayat menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan kekuasaannya membentuk undang-undang itu maka dibahas bersama dengan Presiden. Pasal undang-undang dasar kan, pasal 5 dulu kekuasaan membentuk undang-undang di Presiden, maka berganti Presiden berhak mengajukan usul. Nah, di dalam rangka pembahasan bersama lah ini yang menjadi problem. Apabila pembahasan itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka dia tidak menjadi undang-undang. Pokok persoalannya lagi itu di kita ini belum saja membahas undang-undang, seharusnya yang menjadi pembahasan itu bukan di penyusunan prolegnas, tapi pembahasan rancangan undang-undang. Karena di situ dibahas bersama. Rancangan undang-undang itu dibahas bersama. Tapi kan sekarang ini tidak. Presiden dengan menggunakan pasal 5 ayat 1 itu dianggap mempunyai juga kewenangan untuk mengajukan usul. Seperti itulah. Jadi menurut saya ini belum lagi kalau DPR Presiden nggak setuju, itu nggak jadi. Jangan nggak setuju, dia tidak memberikan membuat supres atau surat perintah Presiden atau impres dulu, ini juga tidak bisa jadi, tidak jalan juga. Sudah setuju dia, dibahas, di setengah perihal 99% setuju, dia nggak jadi juga undang-undang. Kecuali sudah diketuk. Sudah jadi diketuk juga. Iya kan? Minta ditandatangani. Dia bisa tidak menandatangani walaupun ada pasal klausul 30 hari dia tidak menandatangani, maka itu sah menjadi undang-undang. Tapi dia masih menggunakan juga yang nama senjata pemungkas. Perpu. Itulah yang terjadi pada zamannya SBY. Pada waktu ini pilkada-pilkada ini kan juga pada waktu itu kan ada undang-undangnya Pak SBY terakhir itu. Mau dibawa ke DPRD. Jadi kan ini ada asal usulnya Tuhan. Jadi pada waktu itu hampir separuh gubernur dan bupati wali kota zamannya SBY itu ketangkap KPK. Betul. Akhirnya mereka mengadu kepada Pak Presiden. Pak Presiden, kita bagaimana bekerja ini? Ada hal-hal yang bersifat administrasi manajemen kok kita dikriminalkan, dikorupsikan. Nah, akhirnya Pak Presiden pada waktu SBY memerintahkan Mendagri untuk melakukan riset dan penelitian sungguh-sungguh. Gamawan Fauzi melakukan penelitian sesungguh. Salah satu dampak kenapa banyak masuknya bupati, wali kota, gubernur karena berbiaya tinggi. Biaya politiknya tinggi. Jadi bagaimana bersamaan dengan pandangan ormas keagamaan dua, Muhammadiyah dan NU, menyatakan banyak mudaratnya lah pemilihan langsung itu. Maka pada waktu itu pemerintah membuat yang namanya menjadi usul inisiatif pemerintah, pemilihan kepala daerah itu dipilih tidak langsung, melalui DPR, demokratis juga seperti itu. Makanya pada waktu itu kita susun di DPR, kita setujui bahwa pemilihan kepala daerah itu tidak langsung, tapi melalui DPR. Persoalannya adalah undang-undang ini belum selesai ya. Pemilu presiden sudah selesai. Itu ada yang namanya koalisi merah putih dan koalisi kerakyatan. Kebetulan yang mengisi anggota DPR di seluruh Indonesia mayoritas dari koalisi KMP, Komisi Merah Putih, yaitu Prabowo Hatta. Nah, inilah yang membuat akhirnya menjadi gonjang-ganjing. Pak SBY nggak kuat kupingnya, lembaga survei, karena sumber pencarian survei ini kan pilkada-pilkada. Mau ngoceh ngomong terus nggak kuat. Ya seolah-olah terjadi keributan besar. Padahal dua ormas Islam yang besar itu, dan hampir kampus-kampus menyatakan banyak mudaratnya. Tapi Pak SBY nggak kuat, dia keluarkanlah oleh dia itu perpu mengembalikan lagi langsung dengan catatan ini yang menjadi persoalan sekarang ini. Dari pemilihan langsung itu kan berlaku angka threshold tiap-tiap daerah itu, dan itu angka thresholdnya 25% popular vote, 20% kursi. Nah, angka itu kemudian dengan putusan MK 60 itu kan diubah angka Yang dimohonkan oleh Gelora sama Partai Buruh itu pasal 40 ayat 3. Tapi yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan ultra petitanya yang memutuskan pasal 40 ayat 1 merubah norma frasa ayat 1 itu. Nah, kalau tadi MK memang tidak berwenang ke situ kalau membaca tulisan apa. Kalau betul, kalau saya gini, kita taat di konstitusi.
mandat konstitusi itu, ini yang tertuang di konstitusi loh. Pembentuk undang-undang itu DPR. Kekuasaan bukan MK. Artinya MK tapi diberikan mandat juga oleh konstitusi, tapi untuk menguji, sebatas menguji. Menyatakan undang-undang ini bertentangan, membatal dan mencabut undang-undang. Tapi bagaimana menyusun norma lagi yang dibatalkan itu, maka kembali kepada pembentuk undang-undang. Itulah pada waktu zaman saya kita membentuk yang namanya di balik itu ada yang namanya kumulatif terbuka. Jadi walaupun tampak di prolegnas nggak dimasukkan, kalau keputusan MK maka cepat kita harus merespon tanpa harus melalui prolegnas lagi. Itulah namanya kumulatif terbuka untuk dalam rangka kita merespon. Harusnya memang DPR kalau memang keputusan MK yang diputuskan, norma yang diputuskan itu berdasarkan inkonstitusional, tapi memang inkonstitusional, tapi berdasarkan dengan aspirasi yang berkembang, tuntutan masyarakat, harusnya DPR men-take over itu semua, merumuskan ke dalam norma. Jadi kita taat aspirasi masyarakat tetap dijunjung tinggi, taat berkonstitusi tetap dilaksanakan. Saling menghargai lah. Berbeda dengan itu uji norma, dia nggak boleh. Tapi ada keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi menafsirkan. Kalau tafsir boleh, karena memang Mahkamah Konstitusi berhak untuk menafsirkan pasal-pasal. Sebelum masuk ke tafsir, nanti itu gini. Kalau abang melihat ini putusan MK nomor 60 ini, bukankah ini juga putusan setengah hati? Ya. Harusnya itu angka threshold. Pertanyaan kita kan gitu, kenapa angkanya 7,5%? Apa standarnya 7,5%? Nah, hitungan apa yang dipakai oleh MK? Betul. Hitungannya apa dasarnya dan sebagainya ini akan susah. Kenapa nggak 6,5? Kenapa nggak 5,5? Gitu loh. Setengah hati harusnya MK kalau mau betul seperti Ibras Kabisarnya nolkan atau tidak ada namanya threshold. Semua partai peserta pemilu berhak pemilihan umum berhak mengusulkan. Sama juga pada waktu yang bersamaan, pada waktu kita menguji presidensial threshold. Bayangkan ada yang namanya Lanyala, ada namanya Tamsil Lindrung, Fahira Idris, terus beberapa anggota DPD itu ada 10 atau 15 di partai politik juga. Ada yang namanya Gatot Nurmantio, ya kan? Ada yang namanya Rizal Ramli. Semua juga menggugat presidensial threshold itu. Tapi apa jawaban MK? Ini open legal policy. Artinya kan dalam tanda kutip hipokrit. Iya, dia mendua. Apa yang ditolak sama MK? Bahwa mereka tidak punya legal standing. Tapi pada perkara 90, dia kabulkan. Padahal orang ini jangan bagaimana ini. Si Almas ini anaknya Bonyamin Saiman. Dia walaupun kita banyak masalah di gugatan 90 itu. MK mengabulkan. Walaupun sesungguhnya kalau dari segi jumlah pengambil keputusan juga tidak mengabulkan. Betul. Nah, ini menjadi problem karena itu norma. Tapi kalau tafsir boleh. Begitu. Kalau mau jujur itu presidensial threshold itu konstitusionalnya ada di Undang-Undang Dasar. Karena penetapan pasal 222 itu kan menetapkan angka sesuai dengan keinginan partai-partai. Sementara keinginan konstitusi kan menginginkan semua partai peserta pemilu boleh mengusulkan. Karena saya tak ikut terlibat itu, Adinda Purkon. Karena pada waktu itu kita saya pada itu mewakili di balik mewakili P3. Saripudin Suding mewakili Hanura, terus PKS saya lupa, terus saudara Desmond Gerindra. Kita mengusulkan 0 atau tidak ada angka, karena 0 itu sendiri angka. Kita tidak ada seperti netral. Tapi kita kalah. Dibawa ke paripurna kalah lah. Oleh karena itulah maka kena kalah Effendi Ghazali dan kawan-kawan melalui Ahmad Wakil Kaman mengugat untuk bukan digugat presidensial threshold tapi pemilu serentak. Harus dia maknai pemilu itu dilakukan serentak. Harusnya dia jenisnya yang diserentakkan. Itu menurut Hasnatabaya. Prof. Hasnatabaya itu bukan bahwa pemilu serentak ini harus semuanya, tapi jenis pemilunya yang diserentakkan. Eksekutif serentak, legislatif gitu. Itu lebih bagus sebenarnya. Seperti itu. Nah, memang ke depan mungkin pemilihan itu yang bagus eksekutif dulu. Nah, dengan putusan MK ini kita bersyukur lah meskipun banyak kelemahan dan lain sebagainya. Putusan MK ini memberikan angin segar banyak partai-partai kecil. Tapi kan masalahnya gini, orang kan harus konsisten. Kalau dulu mencaci maki MK dengan keputusan 90,
kok sekarang jangan puji-puji dong dengan keputusan 60. Kalau saya tetap konsisten, haram. Haram menafsirkan. Ya, bukan untuk norma. Mari kita debat seluruh mana pasal yang menghalalkan bahwa MK boleh membentuk norma. Nggak ada perintahnya. Betul, gitu. Tapi partai-partai kecil ini merasa mendapat keberkahan ya. Akhirnya rekomendasinya direbut oleh orang calon yang ini banyak masalah, Jadi yang sudah menyetor dan lain sebagainya dengan ini akhirnya orang yang kecil-kecil bisa menghimpun, bisa maju lagi sendiri. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi tidak boleh memperlakukan putusan MK. Keputusan MK itu harusnya diakomodatif oleh DPR. Tetap normanya dirubah. Jadi semangat rakyat tetap ditampung. DPR harus menindaklanjuti, kan akhirnya DPR menindaklanjuti juga kan, itu yang betul itu, tapi bukan MK membentuk norma. MK hanya merekomendasi segera pada pembentuk undang-undang untuk merubah undang-undang ini dengan ini. Kasih waktu limitatif misalnya. Bisa seperti itu. Nah, ini kan di banyak-banyak daerah. Selain kalau misalnya kita baca banyak juga. Kan banyak persoalan gini ada persyaratan menyangkut orang. Gitu. Ada persyaratan menyangkut partai pengusung. Nah, memang ada problem ini menyangkut orang. Pertama itu ada beberapa. Kan kalau menyangkut umur kan hilang. Ada beberapa daerah yang mengusulkan misalnya mantan koruptor oleh calon, padahal harus jeda 5 tahun. Ada yang belum sampai 5 tahun calon lagi. Nggak boleh itu. Nggak boleh kan? Karena berdasarkan putusan 2019 itu yang mengharamkan belum sampai 5 tahun jedanya. Nah, ada juga yang sudah calon dan itu sudah dinormalkan juga di samping putusan MK sudah dinormalkan dalam bentuk undang-undang. Iya, betul. Gitu. Nah, yang sekarang yang masih multitafsir, ada calon, misalnya ini ambil contoh di daerah Kalimantan Timur, ada Bupati Kutai itu. Dulu dia wakil. Kutai itu banyak ada Kutai Kartanegara. Di Kutai Kartanegara itu ada calon gitu. Dia dulu wakilnya Ibu Rita Widyasari. Kutai Kartanegara. Ibu Rita. Kemudian Ibu Rita kan di ada masalah hukum tahun 2017. Lalu dia ambil sebagai pelaksana tugas lah gitu. Kan wakil bupati naik menjadi pejabat bupati. Nah, kemudian tahun 2019 dia dilantik secara definitif menjadi bupati sampai 2021. Nah, kemudian dia calon lagi 2021 itu sampai dilantik 2022 ke 2024 ini dia bupati lagi. Nah, bagaimana persyaratan calon seperti itu? Sementara dalam putusan MK, misalnya putusan MK 2009 ini menyatakan bahwa mahkamah berpendapat setengah masa jabatan, setengah masa jabatan atau lebih dihitung 1 kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai penjabat kepala daerah, selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat 1 kali masa jabatan. Nah, kalau ini tafsir. Tafsir. Dan ini sebenarnya ada korelasi dengan norma yang lain. Saya ingat pada waktu itu, kala pimpinan KPK terkena masalah, kan dulu kan pimpinan KPK itu kalau dia tersangka maka dia nonaktif. Kalau dia sudah dihukum maka dia berhenti. Nah, itu kan menyangkut Antasari pada waktu itu Antasari. Nah, oleh karena itu dipilih kan untuk mengganti itu kalau nggak salah saudara Busro. Nah, di DPR terjadi perdebatan. Apakah Busro yang kita pilih ini tetap masa jabatannya 5 tahun atau dia menyelesaikan masa jabatannya Antasari. Gitu. Terjadi perdebatan. Nah, juga sama kayak presiden. Presiden kalau masanya ternyata ada halangan kan menyelesaikan masa jabatan presiden. Nah, saya ingat betul menurut pandangan Prof. Haslatabaya yang dipersoal itu bukan orang, jabatannya. Pejabatnya itu. Maka dia adalah meneruskan masa jabatan itu, maka dia dihitung 1 periode. Itu. Nah, kalau itu kan ada norma, kan udah diputuskan dan kita Nah, kalau yang seperti itu dia bukan berarti dianggap belum, dia sudah masa jabatannya. Berarti dia maju calon sekarang ini, artinya dia kalau dia sudah yang ketiga nggak bisa lagi. Karena dia sudah 2 kali. Karena masa 1 kali dia itu dihitung full. Ditambah dengan setengah, kan dia kan di tengah sama setengah, dia kan ada
dia kan ada definitif, ada pejabat kan. Nah hitung aja, itu kan dikumpul. Pejabat itu kan sama, melaksanakan fungsi-fungsi jabatan. Cuman masalahnya SK-nya aja, pada waktu ini masih pejabat, yang ini definitif. Jadi hakikatnya dia sudah melaksanakan jabatannya. Jadi dia nggak boleh lagi nih, haram hukumnya. Dia tidak boleh mendaftar. Kalau dia mendaftar, KPU terima, kita laporkan ke DKPP. Gitu loh. Ya kalau ini makanya ini dikumpul-kumpulkan aja yang masalah-masalah kayaknya sudah ada arahnya bahwa ini akan diterima sebagai calon. Waduh, nggak bisa. Harusnya KPU taat mencoret karena dia sudah tidak memenuhi syarat. Ini syarat pada dirinya ya, bukan pada syarat partainya. Syarat pada dirinya dia sudah menjabat 2 periode. 2 periode. Berarti udah close, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya. Nah ini memang masalah banyak. Tapi apa bisa dicek? Jangan-jangan kita kan nggak banyak di daerah kon. Tugas kita untuk memantau. Jangan sampai ini lolos gitu loh. Iya, termasuk calon-calon yang masih narapidana dan lain sebagainya seperti itu. Kita menjadi watchdog lah untuk mengembalikan lagi, dan KPU harus MK harus menyampaikan juga. Memang baru yang muncul ini salah satunya calon kepala. Kalau betul ya, karena saya nggak tahu. Tapi kalau betul dia sudah pada waktu itu dia diangkat menjadi pejabat, setelah itu definitif, itu dianggap 1 periode. Setelah itu dia dipilih lagi menjadi bupati lagi, artinya dia sudah 2 periode. Nggak boleh. Dan memang hitungannya begitu, karena putusan mahkamah itu kan secara keseluruhan frasanya itu, jika seorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah atau sebagai pejabat. Jadi dia mau pada awalnya dia menjabat dari 2007 ke 2019, kemudian definitif 2019-2021, artinya dia secara akumulatif dia adalah kepala daerah. Pejabat dengan definitif itu hakikatnya hanya masalah administratif. Kewenangannya sama. Ya gitu loh. Kan dia melaksanakan fungsi-fungsi sebagai kepala daerah. Fungsi dia sebagai pejabat, fungsi dia sebagai kepala daerah sebagai definitif. Itu berarti ya dia ada full, gitu loh. Berarti ini harus kita teriak kepada KPU, khususnya KPU Kutai Kartanegara. Si calon siapa namanya nih? Edi Damansyah. Dia tidak boleh lagi diterima karena dia cacat. Cacat persyaratan dirinya. Iya, karena menerima calon yang tidak memenuhi administrasi, maka itu pelanggaran etik. Pelanggaran etik itu wilayah di KPP. Untuk sengketa administrasi Bawaslu. Ya bisa. Kan kita boleh, rakyat boleh berhak. Boleh. Untuk apalagi kan kalau misalnya kita pakai organisasi bisa ya. Ya, kita cari lagi yang lain-lain. Daerah, jangan kita seolah-olah kita kepentingan kita ke dia saja, enggak, kita objektif ya konnya. Saya juga nggak kenal dan nggak tahu, ini kan kita kan awalnya mengkaji nih. Ternyata kajian hukum tata negara dia nggak sah. Kita minta kepada yang lain-lain. Tidak hanya ini kita harus banyak yang sudah dikumpulkan oleh tim. Jangan sampai ini seolah-olah kita sentimen, kita kan nggak kenal dan juga nggak hubungan hubungan baik, tapi nggak ada hubungannya. Ini semata-mata hukum yang harus ditegakkan. Dan kita harus menjaga demokrasi. Iya betul. Lokal yang dinamis dan adil. Ya, kita minta kepada KPU Kartanegara hati-hati. Ya, sekali lagi saya minta kepada kawan-kawan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Bawaslu ya, Kabupaten Kartanegara, hati-hati, tolong dicermati ini. Ada orang kalau betul, nih saya nggak tahu, kalau betul dia sudah menjabat 2 kali berdasarkan tadi, maka dia tidak memenuhi syarat untuk mencalon. Betul. Nah, itu polemik yang akan terjadi menjelang pilkada ini. Akan banyak orang mengakali peraturan, yang mempermainkan aturan, pokoknya seenak hati mereka. Jadi demokrasi lokal itu kadang-kadang melahirkan dinasti, melahirkan kleptokrasi ya, pencuri-pencuri kecil itu kan, atau juga raja-raja kecil. Jadi ini yang kita harus jaga bersama. Dan melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi kita tahu bahwa di samping Mahkamah Konstitusi mempunyai kelemahan tersendiri, tapi berdasarkan putusannya yang menafsirkan undang-undang, kita mengetahui bahwa ada batas-batas tertentu ya bagi persyaratan calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada 2024 ini. Dengan demikian tugas kita sebagai masyarakat adalah mengawal dan menindaklanjuti apa yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah ini.
Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.